Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, yang selalu setia, sahabat-sahabat saya, yaitu yang selalu ada di dalam YouTube Barakatul Karomah Sukabumi. Saya semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam rahmatnya, semoga diberkahkan umur, diberkahkan keluarga. Nah, insya Allah saya di malam ini akan sedikit membahas tentang ayat-ayat Allah yang selalu bertanya kepada saya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tentang masalah kedekatannya Allah. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala ternyata orang cuma berbicara di dalam surat Al-Baqarah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, bila mana ada umatmu bertanya tentang masalah hamba-hambaku yang bertanya tentang aku, jawablah fa inni qarib. Ya, aku lebih dekat, gitu kan bahasa fa inni qarib. Nah, orang yang selalu bertanya tentang masalah Tuhan, aku lebih dekat, tapi tidak kelihatan. Memang tidak kelihatan kalau mata bashar nggak bakalan bisa melihat. Kalau yang bisa merasakan, boleh bisa merasakan kehadirannya Tuhan. Itu tingkatan-tingkatannya, bisa ketemu, bisa melihat wujudnya Allah bila mana manusia yang sudah dikehendaki oleh Allah ketemu dengan wujudnya dia, ketemu dengan wujudnya Allah. Makanya bila mana manusia pengen ketemu atau mengetahui dengan kedekatan dengan Allah, kita lah harus kembali. Bagaimana cara kembalinya? Kita berhubung babakan jasmani ini tidak bakal bisa melihat, cuman babakan jasmani cuma bisa merasakan. Kita bisa iman kepada Allah. Nah, keimanan kita selama ini tertutup-tutup, padahal itu tempatnya imannya bukan di dalam pikiran. Tempatnya iman itu ada dalam hati. Berarti kita harus menyaksikan ruhaniyahnya kepada Allah. Bila mana manusia menyaksikan kepada Allah, manusia beberapa tahapan, yaitu dari awal yang manusia dari ilmu syariatnya bisa dikatakan dengan ilmu syariat, dari mulai yang dijalankan oleh tubuh ini, ilmunya adalah ilmu fikih, itu akan mengetahui ilmu fikih dijalankan. Selama ini kita banyak yang selalu menjalankan tentang masalah ilmu fikih, kita ikuti aja karena itu syariat diajarkan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini kalau sudah nyampe ke situ secara ilmu syariat berarti jasmani. Nah kita akan mengenal dengan kesaksiannya lewat dikir. Lewat dikir yang mana? Ya dari dikir syariat dulu. Berarti kalau lewat dikir syariat berarti mulut kita yang berbicara nih, kedengaran oleh sesama manusia. Atau mulut kini akan kelihatan dengan robahnya. Kalau kelihatan dengan robahnya mulut itu masih babakan syariat, makanya kita harus masuklah ke dalam dikir, yaitu adalah dikir khafi atau dikir la ilaha illahua atau memanggil namanya. Nah itu baru nyampe, itu akan pertemuan di situ. Orang kalau mendengarkan kata ngaji, babakan syariat, torekat, hakikat ma'rifat akan mengenal di situ. Tapi bila mana manusia tak mau untuk mendengarkannya, gak bakalan tetap kepercayaannya kepada Allah atau imannya kepada Allah akan mendustakan karena masih dalam logika. Kalau kata logika berarti masih pikiran, yang kita sembahkan harus wujud. Makanya banyak yang kita wujud, yang banyak yang seperti yang mana nyembah-nyembah kepada yang wujud. Banyak di situ. Sedangkan kalau kita peningkatan di masalah pertanyaan Allah itu lebih dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi, maka disitulah harus tingkatkan kita pengajian atau dikirnya sampai ke dikir hofi. Kalau sudah dikir hofi, tingkatkan juga ke sana dikir syir. Nah dikir sokrajen dikir sir, yaitu adalah dikir sirul asrar. Nah kalau sudah nyampe ke dalam dikir sirul asrar, disitulah akan mengenal, akan dikenalkan tadi la ilaha illallah secara dohir, la ilaha illahua, atau ada yang dikatakan hu Allah atau Allahu. Itu sama aja kalau masalah dikir hofi. Nah dikir sir berarti dikir rahasia. Dikir rahasia disinilah yang muncullah dikir sirul asror. Berarti dikir tanpa ada suara dan tanpa ada huruf. Tanpa ada suara dan tanpa ada huruf, yang ada di dalam dada yang selalu sadar kepada Allah. Memang kalau kata dikir itu sadar. Sadarnya bagaimana? Sadar kepada Allah atau sadar kepada sesuatu? Ternyata kita sadarnya harus sadar kepada Allah. Sadar kepada Allah apapun yang telah kita lakukan dan apapun yang telah kita kerjakan. Bila mana manusia di dalam hatinya selalu sadar kepada Allah, lewat rasakah, lewat pekerjaan dohirkah? Nah di sini lewat pekerjaan dohir berarti perkara dohir itu manusia. Maka kalau dohir itu manusia berarti apapun, misalkan kita wiridani pakai tasbih, sadar kepada Allah. Kita misalkan minum ini, sadar kepada Allah. Karena semuanya Allah itu meliputi ala kulli syai'in qadir. Allah itu kan di dalam segala apapun, Allah itu meliputi semuanya. Yang mana kalau sudah di situnya, makanya dalam sihir ada yang dikatakan mata basyiroh, ada yang ini kalau sudah mata basyiroh disebutnya dikir syu'aul basyiroh, dikir syirul asro. Kalau sudah syu'aul basyir, penglihatan secara mata batinnya,
maka disitulah muncul dengan perasaan, yaitu dzikir iman. Bagaimanakah dzikir iman itu? Dzikir kepercayaan. Nah, kalau manusia kalau sudah mengatakan ini, datanglah di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. Allah la ilaha tiada Tuhan illa huwa kecuali Dia itu siapa? Al-Hayyul Qayyum, yang hidup, Al-Qayyum, yang maha berdiri, ya, yang berdiri. La ta'khudhu sinatu wala naum, tidak menimpa terhadap dirinya rasa ngantukkah, wala naumkah, teu pernah tidur. Maka disitulah akan mengatakan manusia kalau sudah mengenal, di situ su'aul basiroh, muncullah ayat ini. Nah, kalau sudah muncul ayat kursi ini, berarti hidup ini bukan hidupnya kita, karena kita masih sifatnya makhluk. Ya, kalau makhluk berarti tak bisa apa-apa. Tiada lain makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Berhubung la haula wala quwata illa billah, maka manusia tak berdaya, tak berupaya, tiada lain hanya berperan. Makanya tadi dzikir sirul asror, bisa pegang tasbih atau bisa minum, tanpa Allah tidak akan bisa. Nah, di situ kalau yang hidup ini berarti Allah. Nah, makanya ketahuanlah kita ini kenapa hidupnya ini bukan hidup kita, hidupnya Allah. Berarti yang kita bisa minum, yang kita bisa berbicara, yang kita bisa makan, itu sang hidup. Kalau manusia tak bisa apa-apa. Nah, kalau dengan mengatakan sang hidup tak pernah tidur dan tak pernah makan dan tak pernah tidur dan tak pernah ngantuk, di dalam diri kita ada, yaitu sang hidup yang selalu dicontohkan, yaitu yang selalu mendetakkan jantung. Yang mendetakkan jantung itu sang hidup. Sang hidup itu tak pernah tidur dan tak pernah ngantuk. Nah, kalau sudah ke sana, hidup ininya bukan hidup kita, adalah hidupnya Allah, maka sang hidup inilah lebih dekat. Itu qorib, lebih dekat daripada urat nadi. Nah, makanya orang tak mau di sini untuk mengikuti ini kena babakan syariat hakikat, karena masalah ngerti gak ngerti nama itu bukan urusan kita, yaitu urusan Gusti Allah. Karena di dalam Al-Quran pun la ikraha fiddin qad tabayyana, di dalam bidang agama itu tidak ada paksaan, tidak harus mengerti, tapi untuk menceritakan masalah aina mengerti dan tidak nama, itu bukan urusan manusia, tapi Allah lah yang memberitahu kepada siapa? Kepada yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan selama ini kita mencari Tuhan itu susah, ternyata Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Makanya kita harus sadar kembali, selalu dzikir ke Gusti Allah. Carilah Tuhanmu ada di dekatmu, maka lebih dekat daripada urat nadi. Insyaallah perkenalan semoga bermanfaat. Dengan wujudnya Allah itu adalah maha hidup.
ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.